Halo, welcome back teman-teman semuanya. Balik lagi sama gue Afri, Gen Z Finance Coach yang 30 hari ke depan akan kupas tuntas diskusi keuangan. Oke. Hari ini kita masuk ke week 2, Defense Week, di mana untuk hari ini kita bakal bahas terkait musuh dalam selimut, ya, yang mungkin dianggapnya teman, tapi ternyata bukan teman, ternyata musuh terbesar kita. Apalagi kalau bukan pinjol dan pay later. Mungkin teman-teman ngerasa bahwa wah, nggak apa-apa lah coach, itu cuma dikit kok, cuma kecil kok, bunganya 0% kok, dan sebagainya. Yang kita merasa untuk dengan kemudahan-kemudahannya kita ngerasa nikmat sekali buat ngajuin pay later dan pinjol itu. Tapi hari ini gue bakal kumpas tuntas kenapa yang dianggap kecil tapi ini bisa jadi mudarat yang sangat besar buat kita. Gitu, apa aja, ternyata nggak 0%. Yes, gue tahu yang ada di pikiran teman-teman, coach, yang gue pinjem cuma dikit kok, cuma 1 juta kok, coach, gue minjem sekarang tapi di bulan depan gue bayar lagi kok, jadi harusnya nggak masalah. Dan semua hal-hal yang teman-teman pikirin itu ketika mau ngajuin pinjol dan pay later. Nah, tugas gue di hari ini adalah buat ngasih kenyataan supaya lu lebih aware, dan kita bakal bongkar semua ilusi-ilusi yang ada, dan kita akan bedah gimana caranya utang digital ini bekerja, dan kenapa utang digital ini bisa jadi penghancur dari lu punya financial goals. Psikologi dari pay later. Nah, pertama mungkin kita bahas mengenai kenapa orang ngajuin pay later dulu kali ya. Kenapa rasanya beda antara kita ngajuin pay later sama kita ngajuin kartu kredit gitu, dimana ini emang disengajain guys ya. Ini adalah salah satu trik psikologi yang membuat kita berpikir bahwa ini itu bukan utang, tapi ini itu adalah salah satu fitur pembayaran gitu ya. Jadi ngebuat otak kita mikir bahwa ini itu kemudahan, bukan kewajiban buat kita. Nah, secara psikologi ini memisahkan nih antara rasa sakit ketika kita membayar dan rasa kesenangan ketika kita membeli barang gitu. Jadi gimana lu dapat barangnya sekarang dan buat bayarnya nanti aja gitu kan, bisa bulan depan, bisa dicicil bahkan, sehingga kita lebih mudah untuk kita melakukan belanja gitu. Apalagi belanja-belanja yang impulsif, yang pada awalnya mungkin gue minjemnya cuma 1 juta, gue 2 juta, tapi nggak apa-apa kok, ini bunganya 0%. Nah, itu yang mungkin sering diulang-ulang ya ketika kita melakukan pay later atau pinjol ini gitu. Nah, tapi ketika sudah jalan gitu, kita lupa mungkin untuk bayar, itu ada namanya hidden cost yang muncul gitu. Oke, teman-teman, kita mungkin masuk ke kita membedah detail ya terkait apa-apa aja hidden cost yang muncul. Yang pertama itu pasti bunga gitu, dimana banyak pay later atau pinjol yang memberikan bunganya 0% gitu. Nah, bunganya 0% ketika tepat waktu bayarnya, tapi ketika ada keterlambatan, itu bunganya langsung meningkat tuh, yang awalnya 0% jadi 3%, 4%. Dan ini 3%, 4% nggak kayak di bank ya, annually, jadi bukan per tahun, tapi biasanya mereka pakainya entah itu per bulan atau bahkan bisa yang per hari gitu. Ini yang secara compounding interest-nya, bunga berbunga atau bunga majemuk itu lebih cepat naiknya gitu. Beda banget antara 5% setahun gitu. Berarti tahun ini kita utang 100 juta, tahun depan kita bayar 105 juta. Ya, beda sama 5% per bulan. Berarti bulan depan ketika kita belum ngutang, kita belum bayar, kita bunganya berbunga lagi dan sebagainya gitu. Dan jadi yang ketika gue lihat ya datanya, biasanya ada 3 nih biaya-biaya yang tersembunyi gitu. Yang pertama bunganya itu sendiri ya, bunga per bulan atau bunga per harinya. Kedua ada namanya biaya layanan ya, ini beda-beda masing-masing marketplace, ada yang kenanya di 1%, ada yang kenanya di 2%, 3% dari transaksinya gitu. Jadi itu juga dikenain. Yang ketiga ada denda keterlambatan gitu. Yang tadi gue bilang ketika awalnya 0%, tapi ketika telat 1 hari itu langsung kena 4% sebulan misalnya gitu. Ketika dijumlah-jumlah dan compounding interest itu bisa kena di 7-8% sebulan ya.
gua ingetin ya, sebulan gitu. Jadi beda mungkin sama bunga di bank yang 10% setahun, ini 8% sebulan. Kalau kita mau kaliin 12 bulan, tinggal kita kali aja 8% dikali 12, berarti bisa kena di 96%, hampir di 100% gitu. Itu bunganya doang teman-teman ya. Selanjutnya yang banyak banget Gen Z itu nggak tahu, ketika kita nggak bayar, kita punya pay letter, kita punya pinjol, adalah transaksi-transaksi itu tercatat di raport keuangan lo di OJK. Kalau kita biasanya sebutnya slip OJK, itu report lo punya utang mana-mana aja, dan pencatatan lo udah bayar, apakah lo bayarnya tepat waktu atau misalnya lo ada keterlambatan, itu kecatat di slip OJK lo. Nah, yang menjadi permasalahan adalah semua transaksi pinjol, mau itu sekecil apapun, itu masuk ke raport keuangan lo. Misalnya, lo punya utang di pay letter A misalnya, Shopee pay letter misalnya ya, itu punya 100.000 dan lo lupa buat bayarin 100.000 itu. Nah, itu bakal ada terus tuh, oh lo harusnya bayar Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sekarang Juli, 6 bulan lo udah masuk keterlambatan gitu, dimana ada kalau ini kolektibilitasnya ya, ada call 1, call 2 sampai call 5 gitu. Sehingga ketika lo telat, kewajiban keuangan lo itu muncul tuh, lo red flag di slip OJK, dan itu bakal pengaruh ketika lo nanti mau ngajuin pengajuan yang lain, pengajuan KPR misalnya, lo bakal ditolak tuh pengajuan lo karena lo masih punya utang di pinjol atau di pay letter itu. Oke, jadi gimana coach supaya kita bisa menghilangkan itu, atau kita bisa terbebas dari utang-utang pinjol atau pay letter itu? Kita kasih game plan ya. Yang pertama itu kita harus muncul awareness di dalam diri kita dulu, bahwa kita tahu pay letter, pinjol itu sebenarnya adalah utang yang memiliki bunga tinggi gitu, titik. Sehingga kita bisa lebih memitigasi gitu. Daripada kita pinjol atau kita ke pay letter, lebih baik kita mengusahakan untuk utang-utang yang bunganya lebih rendah dulu gitu. Mau itu utang ke bank atau misalnya malah ada pinjaman ke teman, itu jauh lebih bijaksana gitu. Yang kedua itu terkait kita aware kalau kita tahu kondisi kita sekarang gitu. Jadi nextnya adalah kita coba audit diri kita sendiri gitu. Sebelum kita diaudit sama OJK gitu ya, kita coba audit diri kita sendiri. Coba teman-teman buka semua aplikasinya teman-teman gitu. Mau itu marketplace, mau itu aplikasi pinjaman online, coba dibuka semua. Masih ada nggak outstanding pokok yang masih di situ yang belum dibayar gitu. Nah, kalau misalnya ada, coba ditulis berapa bunganya dan ditulis kapan jatuh temponya. Nah, ini jadi PR buat teman-teman sehingga teman-teman bisa lebih tahu kondisi keuangannya sendiri. Oke, itu dulu buat hari ini. Makasih yang udah nonton sampai akhir ya. Gue harapin video ini bermanfaat dan teman-teman jadi lebih tahu terkait pinjol dan pay letter dan gimana cara ngedefense-nya untuk pakai dengan lebih bijaksana. Gitu. Seperti biasa, kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa klik like, komen kalau ada pertanyaan-pertanyaan, dan subscribe buat nggak ketinggalan dari video-video gue selanjutnya. Oke, segitu dulu buat hari ini. Kita ketemu lagi besok. Bye!